Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hifzi Fauzi, desain komunikasi visual di Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah untuk memenuhi tugas UTS PAI. Ma'rifatullah. Ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. A. Kepentingan ma'rifatullah. Bermula dengan mengenal Allah, maka kita akan mengenali diri kita sendiri. Siapakah kita? Di manakah kedudukan kita berbanding makhluk-makhluk yang lain? Apakah sama misi hidup kita dengan binatang-binatang yang ada di bumi ini? Apakah tanggung jawab kita dan kemanakah kesudahan hidup kita? Semua persoalan itu akan terjawab secara tepat setelah kita mengenali betul-betul Allah sebagai Rob dan Ilah, yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. B. Allah Rabbul Alamain. Ma'rifatullah bermakna kita berbicara tentang Rob, Malik, dan Ilah kita. Rob yang kita pahami dari istilah Al-Quran adalah sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa. Maka dari itu kita sebagai salah satu makhluk ciptaannya harus mencintai Allah dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Materi at-thoriq ila ma'rifatullah atau metode mengenal Allah. A. Metode Islam. Metode mengenal Allah Ta'ala yang islami adalah dengan cara menggunakan al-aqal atau akal dan al-fitrah atau fitrah. As-sam'u pendengaran dan al-bashar penglihatan untuk memikirkan ayat-ayat al-qauliyah atau firman Allah, al-mu'jizah atau mukjizat, dan ayat-ayat al-kauniyah ciptaan Allah, dan meliputi al-amul jamadat benda-benda mati, al-amul nabatat tumbuh-tumbuhan, alamul insani wal hayawanat manusia dan hewan. B. Jalan untuk mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah, salah satu sumber yang tidak diragukan lagi kebenarannya adalah dengan melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dikategorikan ada 3 macam. Pertama, ayat-ayat qauliyah atau firman Allah. Kedua, ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Ketiga, mukjizat. Manusia diciptakan Allah Ta'ala dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman. Ketiga, materi alam mawani min ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. A. Maradhus syawat. Terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradhus syahwat berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu, kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradhus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Poin pertama, al-fisku, kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Poin kedua, al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Poin ketiga,
Az-zulmu, kezoliman. Mengenai sifat zolim ini, Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Surat As-Sajdah ayat 22. Poin keempat, al-kizbu, kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Poin kelima, katsratul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Untuk yang B, maradus asyubah. Poin pertama, al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Poin kedua, al-irtiyab, keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik, selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Poin ketiga, al-inhiraf, penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus, sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Poin terakhir, al-ghaflah, kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lemah. Untuk materi yang keempat, al-adilah ala wujudillah. Al-Quran menekankan bahwa Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, baik yang di langit maupun di bumi. Allah pencipta segala sesuatu. Itulah sifatnya yang paling besar dan paling nyata. Tidak ada pencipta selainnya. Sebagai pencipta, Al-Quran menyebut sejumlah nama Allah, antara lain Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan Al-Ba'di. Oleh karena itu, umat Islam sepakat bahwa Allah adalah pencipta, Al-Khaliq, dan alam semesta ini adalah ciptaannya. A. Dalil-dalil bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pertama, ad-dalilul fitri, dalil fitrah. Fitrah yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Sejak di alam ruh, manusia telah mengikuti eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Poin kedua, ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Contohnya perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27. Terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Poin ketiga, dalil akli, dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada
satu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Adanya fenomena halaka atau penciptaan, sawa penyempurnaan, qadar penentuan, dan hada petunjuk sebagai contoh. Pikirkanlah alam semesta raya ini. Bukankah penciptaannya lebih dahsyat daripada penciptaan manusia? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 27-28. Poin keempat, ad-dalilul wahyu, dalil wahyu. Dalam hadis riwayat Abu Umamah disebutkan bahwa Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa tepatnya jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi 124.000 orang, 315 orang di antara mereka adalah Rasul. Banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.288 dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah. Poin terakhir, ad-dalilu tariki, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah beritakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihi salam hingga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercantum pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 44. Materi kelima, tauhidullah atau mengesahkan Allah. Pembagian tauhid. Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah keyakinan dalam ajaran Islam tentang segala kehendak dan perbuatan Allah terhadap segala urusan yang ada di dalam semesta, meliputi pengatur segala sesuatu. Dialah pencipta aturannya dan dia juga pemberi rezekinya, memberi manfaat dan mendatangkan hukuman. Kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan perbuatan-perbuatan hambanya yang dilaksanakan dengan tujuan taqarrub dan beribadah. Penerapan dari tauhid uluhiyah ini meliputi beribadah hanya padanya, berdoa, bertobat, berkurban, bertawakal, dan tidak mempercayai ramalan dukun. Poin ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Tujuannya adalah agar mengetahui apa yang Allah sifatkan untuk dirinya benar adanya atau mutlak, dengan mensyaratkan mentauhidkan Allah tanpa mengilustrasikan, menyerupakan, menyimpangkan makna atau menolak nama atau sifat yang telah Allah terapkan. Kedudukan dan keutamaan tauhidullah. Pertama, merupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Kedua, hak Allah yang wajib dijalankan semua hambanya. Ketiga, sebagai pondasi dan landasan utama ajaran Islam, merupakan inti ajaran Rasul-Rasul Allah, ajaran paling utama di antara yang lain. Keempat, dapat menghapuskan dosa dan mendatangkan ampunannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.